Bagi dong. Enggak. Main comot-comot aja kamu. Di, pelit banget, cuma tempe aja loh. Kamu bilang ini cuma tempe? Ini tuh barang mahal sekarang coy. Mikir Mahal. dong. Semua apa sih? Itulah persepsi Indonesia salah semua. Dikira tempe adalah makanan rakyat jelata, makanan rakyat miskin. Padahal ada salah satu hal yang ada di tempe yang bikin dia mahal. Emang kamu tahu? Enggak. Nah, Naf, kamu tahu nggak tempe itu terbuat dari apa? Ya tau lah. Kedelai kan? Nah, sekarang kamu tahu kan? Terus pertanyaannya satu lagi. Kedelai itu dapat dari mana? Dari petani lokal gak sih? Ya emang bener sih dari petani lokal. Tapi kamu tahu nggak, Naf? Kalau dari Badan Pusat Statistika Nasional itu mencatatkan 70 hingga 90% pengrajin tahu tempe itu mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Nah, itulah yang membuat kedelai itu mahal. Naf. Loh, sebanyak itu? Sumpah? Iya, emang sebanyak itu. Kaget kan kamu? Karena pasokan kedelai yang ada di Indonesia itu nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Makanya, otomatis kita membeli kedelai itu dari Amerika Serikat. Nah, beli itu kan pakai dolar. Sekarang dolar naik kan? Kamu tahu sendiri. Tapi kan kata merot rakyat desa gak pakai dolar. Emang bener pemimpin kita bilang gitu? Nah, masalahnya yang terjadi belakangan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah. Artinya, untuk beli satu kedelai dengan jumlah yang sama, pengrajin harus keluar rupiah lebih banyak dong. Jadi pengrajin harus ngeluarin uang lebih banyak. Nah, itu dia. Itu namanya imported inflation, inflasi yang datang dari luar. Itu ya terjadi bukan karena kita boros atau ekonomi kita lagi jelek, tapi emang nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah. Oke. Terus kalau misalnya biaya pengrajin itu naik, terus mereka ngapain dong? Ngehujat pemerintah? Ya nggak ngehujat pemerintah juga sih. Tapi dari yang kamu omongin tadi, itu ada dua permasalahan sulit yang dihadapkan oleh petani ataupun pengrajin tahu tempe lokal. Pilihan pertama, naikin harga. Ya make sense dong. Kalau misalnya harga produksi naik, ya harga barangnya juga naik. Ya nggak salah sih, itu bener secara teori. Tapi kamu lupa satu hal kayaknya, Naf. Apa tuh? Masalahnya ini tempe, Naf, bukan truffle atau wagyu yang sering dimakan oleh orang masyarakat barat. Jadi ini itu sering dianggap sebagai makanan yang murah. Kalau misal ini naik, maka banyak yang protes dong, mulai dari ibu-ibu pasar atau mamamu yang ke pasar tiba-tiba harganya naik, atau orang-orang dagangan yang memang bahan dasarnya adalah tempe. Semuanya akan protes dong jadinya. Protes? Harus gitu ya kah sampai diprotes? Iyalah, permintaan bisa turun. Pengrajin takut kehilangan pelanggan. Makanya beberapa pengrajin pilih pilihan kedua, perkecil ukuran tempe. Jadi tempenya menyusut, tapi harganya tetap sama gitu. Nah, dalam ilmu ekonomi, itu adalah penyusutan inflasi, atau bahasa kerennya adalah shrinkflation. Sering apa? Jadi, shrink itu diambil dari kata mengecil, dan inflation, ya inflasi. Jadi itu merupakan sebuah strategi di mana produsen itu mengecilkan atau menyusutkan produknya tanpa mengurangi sebuah harganya. Jadi, konsumen nggak bakal sadar akan hal itu. Sama seperti kasus momogi kalau kamu tahu, makanan SD itu. Dia harganya tetap, tapi seiring berkembangnya zaman, dia pasti menyusut lebih kecil kan? Nah, itulah yang disebut shrinkflation. Oh, jadi selama ini tempe yang aku lihat, yang aku makan tuh ternyata makin mengecil ya. Di mata aku yang salah. Nah iya, matamu emang nggak salah, tapi emang TB-nya kan efisiensi. Jadi efisiensi itu nggak cuma ada di APBD dalam anggaran pendidikan aja, di tempe juga ada. Tapi ini belum selesai. Dua pilihan tadi, naikin harga atau shrinkflation, sama-sama punya konsekuensi lanjutan yang lebih gede. Lebih gede gimana? Jadi kita bayangin gini deh, petani lokal atau pengrajin lokal udah mengeluarkan uangnya lebih untuk membeli sebuah bahan bakunya, yakni kedelai tadi. Dan dia juga udah melakukan sebuah shrinkflation. Dia udah menyusutkan kedelai atau tempenya atau tahunya. Tapi ternyata di dalam pasarnya dia memiliki margin yang sangat tipis. Jadi dia nggak bakal untung dong. Dan dia juga nggak bisa merubah margin tersebut. Karena kalau margin dirubah, berarti harganya tetap naik dong. Nah, akhirnya mereka mulai ngurangin volume produksinya. Bikin tempe lebih sedikit. Karena bikin banyak mati rugi ya buat apa? Oh, jadi supply tempe di pasaran juga bisa turun juga. Betul itu. Sekarang kalau supply turun tapi demand stagnan ataupun naik,
harganya naik lagi. Nah, betul banget. Tuh, Ben kamu pintar. Dan ada satu efek lagi yang sering dilupain banyak orang. Kalau produksi dikurangin, Pengrajin akan mulai mengurangi tenaga kerja. Dampaknya adalah PHK. Oh, pemutusan hubungan kerja. bisa iya, atau yang lebih umum jam kerja dikurangin. Pegawai harian yang awalnya kerja 6 hari, sekarang cuma 3-4 hari. Penghasilan mereka turun, padahal harga-harga di pasar udah naik duluan. Jadi yang kena dampaknya itu bukan cuma pengrajinnya, tapi tenaga kerja di sektor TP juga. Karena kebanyakan tenaga kerja di sektor TP itu diisi oleh orang-orang menengah ke bawah yang dalam faktanya aja dia itu udah hidupnya mepet gitu. Iya. Jadi aku boleh nggak minta TP ya? Gak,